Hai, aku Fani. Topik yang akan kita bahas hari ini agak sedikit gelap dan berat. Hari ini kita akan membahas tentang Dark Night of the Soul, artinya malam gelap jiwa. Sebuah malam yang gelap untuk jiwa-jiwa kita, jiwa-jiwa kalian dalam perjalanan spiritual awakening. Tujuan utamanya untuk mematikan ego dalam diri kita. Jiwa mendambakan persatuan kembali dengan universe. Tapi kenapa disebut malam gelap jiwa? Selama ini mereka akan berpikir, Tuhan kemana ya? Tuhan di mana ya selama ini? Apakah Tuhan mendengarkan aku? Padahal sebenarnya cahaya itu nggak pernah pergi, hanya aja mereka sendiri yang tidak berani melihat kenyataan tersebut. Rasa sakitnya begitu besar sehingga mereka tidak berani mendekat sama cahaya. Mereka sedang menghindar. Ini bisa disebut sebagai pelarian, mungkin kurang tepat, tapi memang ya mirip-mirip ya seperti pelarian. Itulah sebabnya kenapa mereka merasa sangat menderita dan merasa seolah-olah Tuhan menghilang, cahaya menghilang, universe melupakan dia, dan merasa dunia telah meninggalkannya, dunia telah melupakannya, dan dialah sendirian satu-satunya di dunia ini. Apakah setiap orang mengalami Dark Night of the Soul? Sebenarnya nggak selalu. Ini bisa dibilang seperti peristiwa yang lumayan acak. Mungkin terjadi, mungkin enggak. Nggak tentu orang yang sangat spiritual yang akan mengalaminya, atau orang yang nggak spiritual nggak akan mengalaminya. Saat seseorang mulai siap untuk pertumbuhan kesadaran yang sangat cepat, kemungkinan besar dia akan mengalami Dark Night of the Soul. Ini sering terjadi saat seseorang ingin mengubah hidupnya, atau saat mereka mencoba untuk naik ke tingkat kesadaran yang lebih tinggi. Tapi jika kesadaran mereka mulai meningkat tapi mereka belum siap untuk menghadap kebenaran dalam diri mereka, atau masih terbiasa dengan suara-suara ego dalam kepalanya, maka Dark Night of the Soul akan terjadi. Jika seseorang udah siap untuk meningkatkan kesadarannya dan bersedia menghadapi dirinya sendiri, mereka bisa langsung naik kesadarannya tanpa melalui Dark Night of the Soul. Tapi bagi yang berusaha melompat dari bawah langsung melompat kelas, dari kesadaran yang lebih rendah langsung ke tempat yang lebih tinggi, prosesnya ini bisa berbeda. Misalnya seseorang mungkin mengalami malam gelap jiwa lebih dari sekali, yang berarti mereka melewati beberapa lompatan besar dalam kesadaran. Tapi perlu dicatat, lompatan kesadaran tidak harus selalu disertai sama malam gelap jiwa loh. Jika seseorang sudah siap menghadapi kebenaran, proses ini bisa terasa kayak ringan aja. Galanya itu kayak terasa baik-baik aja dan indah, karena mereka itu sangat fleksibel, go with the flow. Mereka terbuka untuk belajar dan menerima. Tapi jika ada penolakan dalam diri, maka Dark Night of the Soul itu akan terjadi. Biasanya alasan utama kenapa malam gelap jiwa terjadi adalah karena lompatan ke tingkat kesadaran berikutnya terlalu tinggi. Misalnya seseorang ingin mencapai tingkat cinta tanpa syarat, tapi dalam hatinya sebenarnya masih ada keyakinan kuat tentang beberapa orang kalau mereka melakukan sesuatu kesalahan yang lumayan besar, mereka itu harus dihukum, wajib dihukum, harus mendapatkan balasan. Dan orang tersebut tidak pantas untuk mendapatkan cinta. Orang yang berbuat jahat atau salah wajib dihukum. Sifat pemikirannya masih sebab dan akibat. Pemikirannya masih sangat 3D. Saat mencoba mencapai tingkat kesadaran cinta tanpa syarat, di sini konflik batin akan terjadi karena jiwanya menolak mengakui bahwa sebenarnya di dunia ini nggak ada yang perlu dihukum. Ini bertentangan dengan nilai-nilai dan rasa keadilan dalam diri tersebut. Makanya malam gelap jiwa itu bisa terjadi. Memaksa mereka untuk menghadapi kebenaran tersebut. Kebenaran bahwa sebenarnya nggak ada yang benar dan nggak ada yang salah. Benar dan salah itu juga bukan tugas kita untuk mendivine. Jadi bagaimana rasanya menghadapi Dark Night of the Soul? Mungkin tidak merasakan sakit yang jelas, tapi waktu itu ada rasa mati, kayak mati rasa gitu. Jadi justru tidak merasa sedih atau sakit, tapi hanya perasaan hidup tanpa perasaan apapun, gak ada rasa. Hidupnya terasa gak punya perasaan, kecuali rasa sakit gigi atau digigit nyamuk gatel. Sakit yang kayak gitu menyiksa, tapi hanya merasakan sakit di fisik, tapi rasa dalam hatinya mati semua. Contohnya sering sedih ya, kayak misalnya aku nampak bintik di tangan aku, ini kan kayak jerawat kah atau bintik hitam, dan aku nggak suka, aku pengen keluarin, terus coba congkel terus dengan jarum yang tajam, aku mencari barang tajam yang aku congkel, tapi tanpa sadar, kalau ditanya itu kan dia pada akhirnya akan jawab, aku nggak suka ini, jadi aku akan mencari barang tajam untuk keluarin itu karena aku nggak suka.
Itulah yang sering-sering terjadi. Aku pernah ketemu sama case kayak gitu. Inilah yang disebut sama dark night of the soul. Ada istilah profesional untuk ini ya. Pikiran yang melekat dengan ego. Dark night of the soul ini adalah proses untuk mengatasi titik keras kepalamu itu, keteguhan pikiranmu itu, keras kepalanya kamu. Semakin bebas, semakin terbuka, dan semakin fleksibel, maka kamu akan baik-baik aja dalam masa perjalanan spiritual awakening. Bukan artinya kamu harus apatis. Tetap ada aturan yang perlu kamu ikutin di dunia ini. Hanya aja batinmu itu perlu lebih lentur dan menerima pelajaran dari segala hal. Dark Night of the Soul ini seolah-olah mengingatkan kita bahwa ada hal yang perlu dilunakkan. Kenapa setiap hal tidak berjalan sesuai dengan keinginan aku? Karena kamu ingin semuanya berjalan sesuai dengan keinginan kamu. Aku hanya ingin mengeluarkan titik hitam itu, tapi bahkan untuk hal kecil seperti ini aku nggak bisa mengendalikannya. Misalnya ketika kamu tahu kalau diri kamu itu lagi menderita depresi dan menyadari bahwa kamu terus melakukan hal yang sama terus membersihkan toilet tiap hari, ada orang yang cuma tiap hari dia lap sepatunya atau lap anting-antingnya atau melakukan sesuatu yang dia mencari terus sesuatu yang ingin dibersihkan gitu. Padahal sebenarnya nggak ada yang perlu dibersihkan. Kalau kamu ketemu masalah itu, kamu perlu cari bantuan, menemui dokter kah? Karena pikiranmu terjebak pada titik yang keras. Ada istilahnya dalam bahasa Inggris itu OCD atau obsesi atau titik keteguhan. Begitu titik yang melekat di kamu ini lunak, maka dark night of the soul itu akan menghilang atau selesai. Melunakkan di sini artinya merelakan dan mengalir. Mengalir di sini artinya mungkin di dunia ini atau suatu hal lain punya sudut pandang atau cara berpikir yang berbeda untuk berjalan. Nggak harus dengan suatu cara tertentu, nggak wajib satu jalan kok gitu. Alam semesta itu sedang mengingatkan kamu bahwa ada sudut pandang yang lebih tinggi, ada cara yang lebih baik, ada peraturan yang lebih lagi. Tapi kenapa kamu harus terpaku di situ terus, keras kepala, bersikeras di situ. Titik keteguhan ini adalah aku yang keras kepala, tidak mau bergerak, tidak mau berubah. Itulah yang menjadi masalah dan penyebab kita kenapa kita mengalami dark night of the soul. Sebagian orang mudah memiliki titik keras kepala, titik keteguhan ini. Keras kepala sendiri entah karena mereka gagal atau berhasil, jadi mudah sekali untuk jadi kaku dalam pikiran mereka. Banyak orang yang sukses merasa tidak ingin mengubah pola pikir mereka karena mereka berhasil dengan cara itu. Lalu berpikir bahwa inilah satu-satunya cara untuk menjadi sukses. Harus bekerja keras, harus effort, harus kerja mati-matian, banting tulang, harus nabung, nggak boleh hambur-hamburin uang, nggak boleh hidup berfoya-foya. Jadi mereka merasa semua orang harus mengikuti caranya ini. Ini juga salah satu bentuk tidak percaya diri karena yang mereka percayai adalah metode, bukan dirinya mereka sendiri. Kamu harus percaya bahwa kamu yang menciptakan metode, bukan metode yang membentuk siapa kamu sebenarnya. Jangan terjebak oleh metode tersebut. Jadi jangan terlalu khawatir, tetaplah fleksibel selama kita masih hidup, apapun yang terjadi. Misalnya ketika tiba-tiba ada hal yang mengacaukan semua rencanamu. Mungkin kamu merasa kurang sempurna atau merasa hidupmu tidak berada pada jalurnya. Kamu membenci kesedihan orang lain, jadi kamu menolak untuk menunjukkan rasa sedihmu, rasa kesendirian kamu sendiri. Kamu tidak punya keberanian untuk mengungkapkan perasaan kamu atau sisi gelapnya kamu sendiri. Karena mungkin kamu pernah mengkritik orang yang menunjukkan kelemahan tersebut saat dia merasa sedih. Gitu doang apa yang perlu disedihkan, cuma gitu doang apa yang perlu ditangisi dari hal ini. Jadi ketika ada masalah, kamu selalu mencoba menghadapi dengan optimisme, berkata nggak apa-apa, ya nggak apa-apa, semuanya akan baik-baik aja. Kamu memaksa diri kamu untuk bahagia, berpikir bahwa kamu bisa melakukannya tanpa bantuan siapapun. Tapi sampai suatu titik kamu telah melakukan segalanya, apapun udah kamu coba, tapi hidupmu tidak membaik, malah makin parah dan gak ada arah lagi. Dan kamu merasa kesal, ya udah terserah gitu. Saat itu mungkin jiwa kamu mulai goyah, mencari jalan keluar, dan pada akhirnya jiwa kamu berkata, cukup, udah waktunya melepaskan. It's time to let go. Berhenti memaksa diri kamu sendiri. Kamu merasa bahwa kamu sudah waktunya untuk meminta bantuan, tapi itu berarti kamu harus melepaskan topengmu. Jiwamu akan menuntun kamu ke tempat yang kamu butuhkan. Semakin kamu menolak untuk menerima, semakin banyak ujian yang datang untuk membuat kamu melepaskan hal tersebut. Itu bisa sangat menyakitkan. Jadi jangan menyerah. Terkadang jika kamu tidak meminta bantuan sama orang lain, sulit
orang lain untuk bantu kamu. Kamu perlu mengulurkan tangan kamu dan memberitahu apa yang kamu butuhkan. Dan saat kamu bersedia melakukannya, pasti akan ada tangan di luar sana yang bersedia menarik kamu keluar dari lubang gelap itu. Jadi di sini pasti akan ada pertanyaan. Kamu udah tahu aku nih lagi berada dalam perjalanan spiritual awakening, aku sedang dalam malam gelap jiwa. Kenapa kamu nggak bantu aku? Sebenarnya kita nggak bisa begitu aja mengulurkan tangan membantu orang lain. Niat untuk menerima bantuan itu sangat penting. Termasuk keinginan untuk meminta bantuan. Ini bukan soal posisi yang membantu yang lebih tinggi, yang meminta bantuan itu lebih rendah. Bukannya. Semua orang pasti 100% punya masa-masa lemahnya sendiri. Bahkan sampai sekarang pun, aku sendiri nih kadang sering terpuruk. Dan aku juga harus mencari bantuan dari guru spiritual yang lebih tinggi. Seperti psikolog yang juga membutuhkan bantuan psikolog lainnya. Sebenarnya saling membantu satu sama lain, karena ketika jiwamu mati rasa, kamu akan merasa, ya begini juga nggak apa-apa, coba aja. Dalam keadaan itu, kamu sebenarnya sedang berada dalam keadaan yang cukup pasif, seperti sudah melewati batas amarah. Kamu seperti panci tekanan yang udah siap meledak. Mungkin tampak baik-baik aja di luar, sampai teman-teman kamu mungkin menganggap kamu baik-baik aja, soalnya kamu kan kelihatan ceria, kelihatan positif di luar. Ini sangat bahaya loh, ini kayak aku dulu nih. Jangan pernah memaksakan diri kamu untuk kelihatan bahagia. Jika senang, senang. Kalau kamu lagi sedih, ya sedih. Biarkan diri kamu itu merasakannya, merasakan emosi tersebut. Kamu nggak selalu harus berpikir positif atau bahagia. Kita melalui begitu banyak hal, dan jika kita merasa kita nggak baik-baik aja, itu pun wajar. Kamu punya hak untuk merasa marah, punya hak untuk merasa sedih. Ini adalah bentuk hubungan yang baik antara diri kamu dan perasaan kamu. Hal pertama adalah kita nggak seharusnya menghakimi orang yang sedang bersedih atau sedang masa terpuruknya. Mereka mungkin benar-benar mengalami sesuatu yang sulit. Mereka nggak pernah ketemu sama masalah kayak gitu, dan mungkin mereka pasti jatuh. Dan kita nggak tahu apa yang mereka lalui. Kita bukan mereka. Jadi kita nggak bisa begitu aja berkata apa yang perlu ditangisi, apa yang perlu disedihi dari hal tersebut. Berdirilah, semangatlah. Hal lain adalah tidak peduli seberapa berdayanya seseorang, bukan berarti mereka nggak boleh minta bantuan loh ya. Kamu harus belajar meminta bantuan, meminta pertolongan. Jangan merasa bahwa kamu bisa melakukan segalanya dengan sendirian. Kamu harus menyadari bahwa kamu bukanlah makhluk yang sepenuhnya mandiri. Kita semua adalah tim. Kita datang bersama-sama. Kamu datang ke dunia ini, kamu itu datang-datangan kontrak jiwa. Kontrak jiwa kamu ini udah kamu tanda tangani juga dengan orang-orang yang kemudiannya akan membantu kamu atau orang-orang di sekitar kamu. Jadi kamu datang ke sini itu sebagai tim, kamu nggak pernah sendiri. Kamu datang bersama-sama. Dan ketika kamu meminta bantuan, orang lain juga akan merasa nyaman untuk membantu kamu. Dalam hidup, terkadang ada tantangan individu dan kadang ada tantangan tim. Tentang ini kita harus pahami. Dan ketika berada di dalam tim, jangan terlalu memaksakan diri untuk bertarung sendirian. Kita perlu kerjasama. Tujuan dari Dark Night of the Soul adalah untuk melunakkan titik keteguhan kamu itu tadi ya kan. Jadi ketika kamu melihat orang lain bersifat demikian, kamu merasa bisa mengatasinya sendiri. Mengatasi kebencian, mengatasi kesedihan dan amarah, serta merasa kamu harus menjadi teladan, menjadi contoh bagi orang lain, contoh positif. Selalu berpikir positif. Tapi alam semesta akan bilang, no, bukan begitu. Emosi harus mengalir, dan kamu pun perlu menjadi fleksibel. Kesadaran untuk mendapatkan kelahiran kembali, spiritualitas mulai terbangun, itulah disebut Dark Night of the Soul, aka Spiritual Awakening. Karena kesadaran akan mengalami kelahiran kembali, reset atau pembaruan, diperbarui, peningkatan, upgrade. Jangan sedih-sedih kali, karena sebenarnya kamu itu lagi upgrade. Jadi setelah kamu melewati tahap ini, apakah dia akan menjadi lebih baik atau tidak mengalami Dark Night of the Soul lagi? Sebenarnya kadang-kadang masih bisa terjadi. Jika pertumbuhan kesadaran sangat cepat ya, mungkin akan membutuhkan satu fase gelap lagi. Tapi jika prosesnya lambat dan bertahap, kemungkinan besar nggak akan merasa Dark Night of the Soul lagi. Jadi Dark Night of the Soul ini akan seperti fase kayak berhenti, lihat kiri, lihat kanan, berhenti, baru jalan lagi. Jadi jika berjalan terlalu cepat, semesta mungkin akan memberikan kesempatan untuk berhenti sejenak, melihat situasi, dan kemudian melanjutkan. Di sini artinya
artinya take a rest. It's okay untuk istirahat. It's okay untuk menjadi diri sendiri atau santai, tidak melakukan sesuatu. It's okay. Tapi jika proses belajarnya itu pelan-pelan, itu akan baik-baik aja. Biasanya ada dua jenis kasus yang sering terjadi. Pertama, seseorang yang sama sekali tidak belajar, lalu tiba-tiba mulai belajar dan merasa terdorong ke atas, kan mengalami dark night of the soul. Kedua, seseorang ingin mencapai ke tingkat kesadaran yang lebih tinggi dalam waktu cepat, dalam waktu singkat. Keinginannya terlalu besar untuk bisa upgrade. Ini akan menjadi beban yang sangat berat untuk ditanggung. Dulu semua yang diyakininya tampak selalu betul, tapi tiba-tiba semesta kasih tahu bahwa sebenarnya nggak begitu. Tidak ada kebenaran yang mutlak di alam semesta ini. Satu-satunya kebenaran adalah bahwa perubahan itu konstan, jadi perlu belajar dengan fleksibel. Ketika dark night of the soul terjadi, tak itu karena proses kundalininya bangkit atau karena pertumbuhan kesadaran, pernapasan dalam, terutama pernapasan perut itu akan sangat membantu. Lakukan olahraga pokoknya, karena bisa membuat energi mengalir sehingga tidak terjebak dalam suasana hati yang sama terus-menerus. Biarkan energi keluar. Terutama perhatikan energi dasar atau root chakra untuk menjaga koneksi kita dengan bumi, Mother Earth. Kalau mau nangis, ya nangis. Izinkan diri kamu nangis. Izinkan emosi kamu itu mengalir keluar. Jangan dipendam terus, karena itu akan jadi penyakit. Orang yang telah mengalami dark night of the soul akan lebih memahami perjuangan orang lain. Mereka mungkin akan menyadari bahwa mereka benar-benar bisa memaafkan orang tua dan orang lain. Mereka mungkin akan melihat kenapa di masa lalu orang-orang seperti orang tuanya sendiri terjebak dan kesulitan untuk berubah, lebih keras kepala, lebih egois, atau lebih susah berkembang. Dia berpaku di situ terus pikirannya. Akhirnya mereka akan memahami betapa besar kapasitas hati orang tuanya mereka, yang mungkin selama ini mereka anggap orang tua ini hanya mempermasalahkan hal kecil atau bertindak tidak bertanggung jawab. Sebenarnya hal itu terjadi karena justru dulunya mereka itu sangat bertanggung jawab, hatinya sangat terbuka. Jadi mereka merasa nggak mampu menanggung beban itu. Jangan memikul lagi masalah keluarga atau berpikir untuk menyelamatkan semua orang. Tiap orang punya kemampuan untuk menyelamatkan dirinya mereka sendiri. Jika seseorang nggak bisa keluar dari dark night ini, mereka mungkin akan terjebak. Banyak orang yang mengalami kesulitan keluar. Beberapa bahkan menghadapi masalah mental dan emosional yang lebih serius. Dark night of the soul ini muncul, ada yang secara alami, ada yang bukan. Jadi aku hanya mengingatkan gejalanya ke kalian, agar kalian bisa tahu kapan harus mencari bantuan dan nggak merasa takut untuk meminta bantuan. Kamu nggak sendirian di dunia ini. Semua ini bukan masalah besar. Yang penting adalah tetap tenang dan memahami bahwa semua ini hanyalah proses. Jadi ketika perlu, ingat cari bantuan. Jangan terburu-buru untuk upgrade. Jadi bagi siapapun, entah sudah mengalami dark night the soul kah, atau yang belum mengalaminya, atau sedang mengalaminya pun, saat kalian butuh bantuan, cari bantuan, baik secara medis atau secara spiritual pun. Yang penting adalah meminta bantuan. Ingat bahwa kamu nggak pernah sendirian. Melepaskan diri dan menjadi relax adalah kunci untuk melewati masa-masa dark night of the soul ini. Pada akhirnya kita akan menyadari ini, oh ternyata ini artinya let go. Yang artinya kita pasrah, relax, dan nggak ngelakuin apa-apa. Seringkali itu sangat membantu loh. Kita nyerah aja gitu. Aku nggak mau lagi bersikeras, aku nggak mau keras kepala lagi, aku nggak mau mempertahankan apapun, termasuk pikiran atau ide apapun itu cara berpikir. Aku nggak mau lagi. Ada klip pendek. Apa ajaมายืนดิน้ำนึกมากทุกคนกลับมายืนสิกลับมาถึงยังเอากลับมายืนกระน้ำแค่เนี้ยกูเบื่อ Ya, jadi sebenarnya Tuhan itu udah datang, udah membantu dan bilang sama kita udah let go aja. Tapi kalau kita masih nggak percaya dan bersikeras untuk tetap bertahan, ya kayak gitulah, kita melawan arus dan capek banget. Sebenarnya letting go ini, makna dari melepaskan di sini bukan berarti kita nggak peduli, tapi memiliki kelenturan dan kebebasan, fleksibel, tanpa terpaku pada satu hal atau satu pikiran aja. Merasa inilah yang paling betul, harusnya begini, harusnya. Sedikit share tentang selama aku coaching one by one, banyak ini kasus yang bilang harusnya kan begini, harusnya. Nah itulah harusnya. Ketika kita punya pikiran harusnya terus,
terus, itulah yang akan terjadi. Jadi kita akan merasa sangat sakit. Padahal sebenarnya kita cukup menghapus pikiran tentang harusnya begini. Udah jadi enteng hidup itu. Semoga video hari ini bisa membantu kalian, siapapun kalian yang sudah pernah mengalami, yang belum pernah mengalami, atau yang bahkan sedang mengalami. Semoga penjelasan ini bisa membantu kalian untuk mengenali apa yang pernah terjadi, atau yang sedang terjadi, atau yang bahkan kemudian akan terjadi di hidup kalian. Tetap fleksibel, jangan takut meminta bantuan, dan let go. See you in the next video, bye-bye!